Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Kurniawan dengan NIM 2301010006. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang presentasi implementasi algoritma Prim dan Boruca. Baik, kita masuk ke pendahuluannya. Jadi, algoritma Prim adalah teknik greedy yang digunakan untuk menemukan MST dari sebuah graf berbobot yang terhubung. Algoritma ini berfokus pada pemilihan vertex atau simpul dan bertujuan untuk memperluas pohon dengan menambahkan sisi Fg dengan bobot terkecil yang menghubungkan vertex di dalam pohon dengan vertex di luar pohon. Jadi langkah kerja algoritma Prim ini itu ada 3. Yang pertama, mulai dari sembarang vertex masukkan ke dalam MST. Yang kedua, pilih sisi dengan bobot terkecil yang menghubungkan vertex dalam MST dengan vertex luar. Yang ketiga, tambahkan sisi tersebut ke MST dan ulangi proses hingga semua vertex terhubung. Selanjutnya ada kompleksitas waktu. Jadi algoritma Prim ini memiliki kompleksitas waktu O atau dalam kurung E log P yang menggunakan struktur data seperti binary heap, di mana E adalah jumlah sisi dan V adalah jumlah vertex. Dan yang kedua, algoritma Boruca. Algoritma Boruca juga merupakan algoritma greedy yang dirancang untuk menemukan MST dari graf berbobot. Berbeda dengan Prim, jadi algoritma Boruca bekerja dengan cara mencari sisi terpendek untuk setiap komponen yang ada dan kemudian menghubungkan komponen-komponen tersebut. Langkah kerjanya, yang pertama, inisialisasi setiap vertex sebagai komponen terpisah. Yang kedua, kita harus temukan sisi terpendek untuk setiap komponen. Yang ketiga, gabungkan komponen-komponen berdasarkan sisi terpendek yang ditemukan. Dan yang terakhir, ulangi langkah ini hingga hanya tersisa satu komponen yang mencakup semua vertex. Terus ada kompleksitas waktunya juga. Jadi kompleksitas waktu dari algoritma Boruca juga sama dengan O atau dalam kurung E log V, tetapi dapat lebih efisien pada graf yang lebih padat dibandingkan dengan Prim 1. Jadi ada perbandingan antara kedua algoritma tersebut. Kedua algoritma ini efektif dalam mencari MST, namun mereka memiliki pendekatan dan efisiensi yang berbeda tergantung pada struktur graf. Dan tanda titik 2, Prim lebih efisien pada graf yang lebih jarang atau sparse. Boruca dapat lebih cepat pada graf yang lebih padat atau dense karena mengurangi jumlah komponen lebih cepat. Dan yang ketiga, kedua algoritma ini memberikan solusi optimal untuk masalah MST, tetapi pilihan antara keduanya dapat bergantung pada dari masalah yang dihadapkan. Slide selanjutnya yaitu ada penjelasan teori yang dimana algoritma Prim ini yang diperkenalkan oleh Z. Mathematikan Potet Yannick pada tahun 1930. Algoritma greedy yang bertujuan untuk menemukan MST dari sebuah graf terhubung. Terus algoritma ini berfokus pada pemilihan vertex atau simpul dan berupaya memperluas pohon dengan menambahkan sisi Fg dengan bobot kecil yang menghubungkan vertex dalam pohon dengan vertex di luar pohon. Ada kompleksitasnya yang dimana kompleksitas algoritma Prim ini adalah O E log V atau O E log P, yang dimana E adalah jumlah dari sisi dan P adalah jumlah dari vertex. Terus yang kedua itu penjelasan teori tentang algoritma Boruca, yang dimana algoritma Boruca ditemukan oleh Otagar Boruca pada tahun 1926. Juga merupakan algoritma greedy untuk menemukan MST. Berbeda dengan algoritma Prim, Boruca menggunakan pendekatan iteratif yang menggabungkan komponen-komponen graf berdasarkan sisi terpendek yang ditemukan. Terus algoritma Boruca ini ada kompleksitasnya juga, yang dimana kompleksitas waktu algoritma Boruca juga O dalam kurung E log V dan O dalam kurung E log V.
tapi dapat lebih efisien pada graf yang lebih padat dibandingkan dengan frame. Selanjutnya ada perbandingan kedua penjelasan teori dalam algoritma frame dan algoritma Bulka, yang dimana perbandingan itu kedua algoritma ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Frame lebih baik untuk graf yang jarang, dan ketika kita ingin memulai dari satu simpul tertentu. Juga Bulka lebih efisien pada graf yang padat karena dapat mengurangi jumlah komponen lebih cepat. Jadi kedua algoritma tersebut memberikan solusi optimal untuk masalah MST, tapi pemilihan antara keduanya tergantung pada struktur spesifik dari graf yang sedang dianalisis serta kebutuhan aplikasi tertentu. Kita masuk. Nah, ini adalah hasil codingan dari dalam bahasa Python, yang dimana hasil di bawahnya itu dalam kurung 0,1, 2 dan 3. Terus yang kedua itu implementasi dalam bahasa C. Dalam bahasa C ini codingannya seperti pada slide berikut, yang hasilnya itu sama juga dalam codingan yang awal tadi, yaitu hasilnya 0,1, 2 dan 3 juga. Terus yang terakhir itu codingan dalam bahasa C++. Nah, jadi codingan dalam bahasa C++ ini dah saya buat, namun ada yang error. Saya belum bisa menemukan errornya di mana, dan sedang saya cari tahu apa errornya karena belum ada keluaran hasilnya sama sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada salah dalam penjelasan saya atau apapun, mohon dimaklumkan. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.